Kemudian juga tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, di mana ayahku? Kata Rasulullah SAW, ayahmu di neraka. Kemudian ini dalam Sahih Muslim. Kalau orang itu sedih, kata Rasulullah SAW, inna abi wa abaka finnar. Sungguh ayahku dan ayahmu di neraka. Taib. Masalah ayah ibu Nabi di neraka atau tidak masalah yang gaib. Maka tidak boleh kita mengucapkan tentang masalah ini kecuali dengan dalil, bukan pakai perasaan. Dan Rasulullah SAW telah jelaskan dalam Sahih Muslim bahwasanya ayahnya di neraka jahanam dan ibunya tidak diizinkan agar dia mohon ampun buat ibunya. Apakah kita berani melanggar perkataan Nabi SAW? Saya katakan memang ada sebagian ulama yang berusaha mentakwil hadis ini, mengatakan oh maksudnya ayahku dan ayahmu di neraka, maksudnya pamanku di neraka yaitu Abu Talib misalnya. Tapi ini dibantah oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah, ini apa yang saya sampaikan ini terdapat dalam buku Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi tegas dalam hal ini menjelaskan ayah dan ibu Nabi SAW di neraka jahanam. Oleh karenanya di antara dalil yang menguatkan bahwasanya ayah dan ibu Nabi SAW di neraka jahanam, bahwasanya Nabi saya tidak pernah mendapati doa Nabi mohon ampun buat ayah ibunya. Antum pernah dapati doa Nabi SAW berdoa, Rabbi gufirli wali walidayya? Pernah? Ada atau tidak? Padahal sebagai anak yang berbakti dia harus sering mendoakan kedua orang tuanya. Tapi saya tidak pernah menemukan Nabi berdoa, Rabbi gufirli wali walidayya. Yang ada dalam Al-Quran, Allah merintahkan kita berbakti kepada orang tua. Allah berkata, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetapi doa Nabi sendiri, antum baca buku hadis-hadis, tidak akan antum mendapati Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Jadi saya lebih condong kepada pendapat Imam Nawawi yang menjelaskan bahwasanya karena Rasulullah SAW menjelaskan kedua orang tuanya di neraka, maka kita ikuti perkataan Rasulullah SAW. Kita mendahulukan hadis daripada perasaan. Kita mendahulukan hadis Nabi, sabda Nabi daripada perasaan. Saya tidak berani mengatakan ayah Nabi di surga. Saya nggak berani. Nabi bilang di neraka. Apakah saya bantah Rasulullah SAW? Saya nggak berani. Kalau anda punya dalil ayah Nabi di surga, saya akan mengatakan, saya ikuti, karena ini masalah gaib, saya akan ikuti apa yang diucapkan Nabi. Datangkan dalil yang sahih bahwasanya ayah Nabi di surga. Apa susahnya bagi saya mengatakan ayah Nabi di surga? Tidak ada susahnya kalau ada dalilnya. Justru saya pingin ayah Nabi di surga karena itu ayahnya Rasulullah SAW. Justru saya ingin ibunya Nabi di surga, itu ibunya Nabi SAW. Nabi sedih tatkala mengunjungi kuburan ibunya sampai Nabi menangis, wa abka man haulahu, para sahabat juga ikut nangis. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, masa saya berani ngomong sesuatu yang tidak ada dalilnya? Baik, ada yang mengatakan ada hadis menunjukkan Rasulullah SAW menghidupkan kembali kedua orang tuanya, suruh masuk Islam, akhirnya masuk surga. Hadisnya lemah, hadisnya palsu, tidak kuat dibandingkan dengan hadis dalam Sahih Muslim. Dan wallahu alam ada hikmah di balik itu. Wallahu alam bisawab, kita tidak tahu ada hikmah apa yang Allah kehendaki. Tapi pasti ada hikmahnya. Ada yang mengatakan dengan perasaannya, Ustaz, bagaimana ibu Nabi masuk neraka sementara Nabi pernah di perutnya selama 9 bulan? Saya bilang dia punya jasa. Namun demikian Allah mentakdirkan, sebagaimana Allah mentakdirkan ayah Nabi Ibrahim masuk neraka jahanam. Padahal Ibrahim tidak muncul kecuali melalui air mani ayahnya. Iya atau tidak? Kemudian saya sampaikan juga bahwasanya jasa Abu Talib lebih besar daripada jasa ibu Nabi. Ibu Nabi sekedar mengandung. Abu Talib rela mati membela Rasulullah SAW sehingga tersebarlah dakwah tatkala itu. Namun tetap juga dia dalam neraka jahanam. Ada yang mengatakan, Ustaz, bagaimana anda memvonis Abu Bakar, ayah Nabi dan ibu Nabi di neraka? Bukan saya yang vonis. Saya nggak berani vonis. Saya pingin ayahnya Nabi masuk surga, saya pingin ibunya Nabi masuk surga. Tapi Rasulullah yang mengatakan demikian. Rasulullah SAW yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan dengan perkataan-perkataan demikian, namun saya katakan kita mendahulukan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendahulukan perkataan Nabi SAW. Syubhat yang paling kuat dalam masalah ini kata mereka bahwasanya ayah Nabi dan ibu Nabi dulu di masa fatrah belum datang dakwah kepadanya. Dan Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus rasul. Nah, ayah dan ibu Nabi belum ada rasul tatkala itu, bagaimana divonis neraka? Saya kata ini sudah dibantah oleh Al-Imam Nawawi. Ya bahwasanya ada orang-orang sebelum Nabi datang sudah divonis dalam neraka jahanam. Contohnya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Amr bin Luhai Al-Khuzai dalam Sahih Bukhari
Rasulullah SAW mengatakan, "Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu finnar." Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam. Kenapa? Li'annahu awwalu man sayyaba as-sawa'id. Karena dia orang yang pertama kali mengkeramatkan onta dan kambing-kambing, tidak boleh dinaiki dan tidak boleh disembelih dan macam-macamnya. Dia yang pertama kali membuat kesyirikan membawa kesyirikan ke Jazirah Arab. Waktu itu Nabi belum ada. Tetapi ingat, ada dakwah tauhid. Oleh karenanya ada orang-orang yang disebut oleh para ulama dengan al-ahnaf. Orang-orang berada di atas agama tauhid, seperti contohnya Waraqah bin Naufal. Dia sudah dia tauhid, dia Nasrani tapi dia tidak berbuat kesyirikan. Dan ada beberapa orang disebutkan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sisa ajaran Ibrahim masih ada. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa ini menunjukkan bahwasanya dakwah tauhid sudah sampai kepada kedua orang tua Nabi, namun mereka berdua tetap di atas kesyirikan. Buktinya Rasulullah SAW vonis mereka berdua di neraka jahanam. Wallahu a'lam bishawab. Ini ilmu yang saya sampaikan, yang saya pahami. Nah, kalau ada orang mengatakan ada pendapat yang lain, silakan ada pendapat yang lain, ya. Dan saya berharap pendapat tersebut lebih bagus dari pendapat saya yang menyatakan Nabi, ayahnya dan ibunya di surga. Saya ingin ayah dan ibu Nabi di surga. Namun saya tidak bisa berbicara dengan hawa nafsu, saya harus ikut dalil. Kalau ada dalilnya saya akan ikuti. Kalau enggak, saya tetap kembali kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Orang tua Nabi masuk surga. Mana dalilnya? 5. Yang pertama, Nabi itu berasal dari tulang sumsum yang suci, tulang sulbi yang suci. Tak mungkin dia berasal dari yang haram. Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, anak Kilab, keturunan Lu'ay Fihir, keturunan Adnan, cucu-cucu Ismail, anak Ibrahim alaihissalam. Nabi yang ngomong, aku dari yang suci. Dari rahim yang suci. Itu satu. Yang kedua, bahwa Nabi mengatakan, inna abi wa abaka finnar. Bapakku dan bapakmu masuk neraka. Yang dimaksudnya abi di situ bukan ayahku Abdullah, tapi yang dimaksud pamanku Abu Talib. Orang Arab biasa menyebut paman dengan abi. Begitu jawaban Mufti Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan. 4. Nabi tak diizinkan berdoa di makam. Bukan berarti kafir, karena ada 2 kasus tidak kafir. Nabi tak menyolatkan orang mati bunuh diri, padahal tak kafir. Nabi tidak ikut menyolatkan orang yang banyak utang, tidak kafir. Maka dalil mengatakan Nabi tak solat berarti kafir, batal dengan 2 ini. 4. Ayat lebih kuat. Wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum Rasul datang. Nabi Isa ajarannya sudah rusak 325. Konstantinopel membuat sebuah konsili, namanya konsili Nisea, di Nisea, Turki sekarang. 325. Ajaran Muhammad SAW belum datang. Maka mereka ini disebut dengan Ahlul Fatrah. Allah menyelamatkan mereka, disebut dengan Ahlul Fatrah. Pendapat yang kelima, ada 3 orang di akhirat tidak akan masuk neraka. Mereka berdialog dengan Allah. Orang peka, orang idiot, orang yang belum datang Nabi. Peka, kenapa kau tidak sholat? Aku tak bisa belajar Islam. Kan ada ceramah. Ceramah memang ada, tapi telingaku peka. Yang kedua, orang idiot. Kenapa engkau tidak melaksanakan Islam? Akalku tak sampai. Umurku 25 tahun, tapi otakku 5 tahun, tak naik-naik. Yang ketiga, kenapa kau tak beramal? Nabi belum datang. Nabi Isa sudah diangkat, Nabi Muhammad belum datang. Aku tak tahu Islam. Ahlul Fatrah. Itu pendapat yang kuat. Saya lihat di hadis Sahih Muslim, ayah Nabi SAW masuk neraka. Ayah Rasulullah SAW masuk neraka karena kafir, bukan Islam atau musyrik. Islam tapi juga menyembah berhala. Ayah Nabi Muhammad SAW Abdullah yang berarti hamba Allah. Mohon penjelasan. Sudah sering saya jelaskan ini. Itu hadis Nabi. Kita nggak bisa lagi meragukan masalah itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan pada seorang sahabat, ayahku dan ayahmu di neraka. Apa itu penyampaiannya? Ya sudah, kita terima apa adanya kan. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, kita tidak pernah bertemu dengan ayahnya Abdullah, kita nggak tahu. Tapi Nabi SAW wajib kita imani kenabiannya. Dan beliau telah menyampaikan tentang ayahnya. Kalau kita sayang dengan ayah Nabi SAW, Nabi SAW lebih sayang kepada ayahnya daripada kita. Tapi Nabi yang sampaikan itu kan. Sekarang ada orang mengalihkan makna, mengatakan yang dimaksud dengan abi wa abuka finnar dalam hadis Muslim, ayahku dan ayahmu di neraka, itu bukan ayah, maksudnya itu adalah paman. Bagaimana bisa lafadz bahasa Arab jelas ayah diganti dengan paman? Ya, sulit sekali gitu kan. Gak mungkin ini terjadi.
Karena diambil dari perkataan juga bahwasanya Azar bukan ayahnya Ibrahim. Padahal ini pendapat yang syadz, yang ulama-ulama tafsir tidak pegang ini. Ya, itu. Yang dipegangi memang kata ab itu adalah ayah. Di mana-mana begitu. Sudah jelas gitu kan maknanya. Dan ini sama sekali berapa kali saya ulangi, sama sekali tidak mengurangi kedudukan Nabi Muhammad SAW. Sama sekali. Beliau tetap mulia, gitu kan? Beliau mulia, para keturunannya yang beriman dengan risalah beliau juga mulia, semuanya mulia. Tapi yang dikatakan dicap kafir oleh beliau ya kafir, kita nggak bisa bilang apa-apa. Memang sudah begitu ya. Hukum syar'inya ini bukan direkayasa dan kita tidak bisa berbicara syariat dengan perasaan, nggak bisa. Hukum Allah ya hukum Allah. Kalau kita mau pakai perasaan banyak yang kita tolak hukumnya Allah tuh. Memang nggak bisa kan? Kenapa harus ada sholat malam? Kenapa nggak tahajud pagi aja? Loh Allah maunya begitu, gimana? Nggak bisa sudah kan gitu. Udah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang beriman yang benar gitu. Pernah ada seorang laki-laki datang ke Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aina abi? Di mana ayah? Rasulullah menjawab karena beliau adalah seorang nabi dapat wahyu. Bukan kayak orang kaya kita. Kalau orang kaya saya ditanya ayah saya di mana, saya akan jawab saya nggak tahu karena saya bukan nabi, saya tidak punya pengetahuan tentang hal yang gaib. Nabi punya. Nabi kemudian mengabarkan kepada orang itu, wa finnar, dia di neraka, ayahmu itu di neraka. Orang itu kemudian merasa mukanya itu berubah, murung, sedih, wajar kan? Bapak kita dikabarin ahli neraka gimana nggak sedih? Akhirnya Nabi itu Nabi itu punya akhlak jalbul khawatir. Apa itu jalbul khawatir? Menenangkan hati orang. Orang di saat gelisah, gendah gulana, beliau itu seringkali berupaya untuk menenangkan batinnya. Akhirnya apa? Cara beliau menenangkan batinnya itu dengan berkata apa? Inna abi wa abaka finnar. Itu orang Indonesia yang cuma melihat kamus bahasa Arab. Abun artinya bapak. Berarti terjemahannya apa? Sesungguhnya bapakku dan bapamu ada di neraka. Oh kalau begitu berdasarkan ini hadis, gak bisa kita tolak ya, gak bisa kita tolak. Dia lupa. Kata abun itu Pak, lihat. Saya ingin mengajari anak-anak muda jangan gampang menyalahkan kiai, ulama atau siapapun yang belajar agamanya itu lama. Kadang-kadang apa yang Anda tidak pahami itu mereka sudah paham lebih dulu. Cuma cara memahaminya beda. Kata abun dalam bahasa Arab ternyata tidak hanya berlaku bagi ayah. Jadi hadis itu kalaupun sahih, kita tidak menolak kesahihannya, tapi pemaknaannya beda dengan kita. Bukan berarti ayah beliau itu ada di neraka. Ya memang kata abun umumnya dimaknai sebagai ayah. Tahu mana ayah yang udah pasti itu? Bahasa Arabnya apa? Walid. Kalau walid maknanya sudah pasti ayah itu, karena yang melahirkan, ya ikut melahirkan kita. Kalau ab dalam bahasa Arab maknanya bisa paman, bisa ayah. Sekarang saya mau nanya, ada nggak paman Nabi yang di neraka? Yang dipastikan oleh Al-Quran ada. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, Abu Lahab paman Nabi SAW. Jadi ketika Nabi bilang inna abi wa abaka finnar, maksudnya bukan ayah beliau namanya Abdullah. Boleh jadi yang dimaksud adalah pamannya. Karena beliau ingin seolah-olah menunjukkan bahwa saudaraku juga sama di neraka. Kamu gak usah khawatir, kamu gak usah cemas. Begitu kira-kira maksud Nabi itu. Tapi ketika disebut abi, bukan berarti ayahku, pamanku dan ayahmu di neraka. Kan bisa saja. Dan ada kaidah menyatakan wad dalil idza tatarraqa ilaihi ihtimal saqata bil istidlal. Iki sebuah dalil itu kalau masih bisa dimungkinkan secara berbeda pemaknaannya, maka nggak bisa jadikan dalil lagi. Anda nggak bisa dengan hadis ini bersandar bahwa enggak, Abdullah itu masuk neraka. Ini dalilnya, nggak bisa. Dan ini bertentang, kalau itu dimaknai sebagai ayah, itu bertentangan dengan ayat Al-Quran yang sorry. Apa ayat Al-Qurannya? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kata Allah, kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus Rasul. Lihat, sekarang saya mau bertanya, ayahanda Nabi, ibundanya yang mulia Sayyidah Aminah itu hidup pada masa ketika Nabi sudah diutus atau belum diutus? Belum diutus, belum ada syariat. Itu disebut Pak, dalam ilmu akidah, orang yang hidup di antara zaman dua Nabi, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, yang hidup di antara periode dua Nabi itu, yang gak ada syariat, gak ada Nabi, disebut sebagai ahlul fatrah. Ahlul fatrah bagaimana hukumnya? Haula minan najin insyaallah. Mereka itu termasuk orang yang akan selamat. Dan ayahan dalilnya tadi itu, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Belum ada rasul di zaman Abdullah, belum ada rasul di zaman Sayyidah Aminah. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa beliau keduanya akan masuk neraka sementara syariat masih belum ada, nabinya belum diutus. Sayyid Abdullah dengan Sayyidah Aminah itu min ahlil fatrah.
Tidak bisa kita sebutkan sebagai ahli neraka. Meskipun ada ulama berpandangan tidak semua ahli fatrah itu selamat. Ada yang mengatakan nanti diuji di alam akhirat, Allahu a'lam. Tapi Imam Baijuri, yang ahlu sunnah wal jamaah, tegas menyebutkan ahlu fatrah minan najin hatta wa in ghayyaru wa abadul asnam, katanya. Sekalipun mereka itu menyembah berhala, merubah agama, kalau benar hidup pada masa Nabi belum diutus, dia akan selamat. Adil kan Allah itu? Tidak mengazab suatu hamba, seorang hamba, suatu kelompok sampai mengutus Rasul kepada mereka. Itu sekarang berlaku juga bagi orang-orang yang belum mengenal Islam. Yang belum mengenal Islam di pelosok-pelosok sana, di kutub utara misalnya, kutub selatan, atau mungkin di negara kita seperti mana misalnya, Irian Jaya, Papua, sebelah pelosok-pelosok sana, gak pernah kenal Nabi Muhammad, gak pernah kenal Islam, gak pernah kenal Al-Quran. Itu ada, Pak. Bagaimana dihukuminya? Yuhkam bihukmi ahlil fatrah, dihukumi dengan hukum ahlu fatrah. Gak bisa kita kafirkan secara mutlak. Nah, itu adil, Allah itu melakukan hamba.